Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Cut Putri Tursina dengan NIM 2502201050. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDIT Nurul Fikri Aceh, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 pada Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh tahun 2025. Pada video ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Akhlak Terpuji, yaitu tawadhu, ikhlas, dan memohon pertolongan. Materi ini merupakan materi kelas 3 di SDIT Nurul Fikri Aceh, semester ganjil tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL. Mari kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insyaallah. Oke, baik ketua kelas, untuk mulai pembelajaran kita hari ini maka kita siap terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Sami silahkan bersiap. Attention dulu. Oke. Attention. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Oke, berdoa. Let's pray before learning. Start praying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bal alamin. Oke, baik. Terima kasih ya, Sami. Oke, teacher absen terlebih dahulu ya. Ya, jadi ada yang tidak datang hari ini? Ada yang nggak hadir? Semua datang. Semua hadir? Oke, baik. Semua hadir ya. Oke. Oke, baik. Semuanya anak teacher soleh-soleh, solehah. Semuanya udah siap untuk belajar? Masih semangat belajar? Masih. Alhamdulillah masih semangat. Are you ready to study? Yeah. Yang Iya, hebat Lutfi. Udah semangat kan? Masih semangat kan? Yes. Sudah siap kan? Udah bisa dimulai kan? Udah bisa. Tapi teacher lihat ada yang masih belum semangat. Kita explain dulu sebentar ya, supaya semangat ya, bentar ya. Oke. Itu contoh ya. Dibaca merah. Oke, konsentrasi ya. Level muda. Ini pertama level Siap. muda. Siap. Merah. Oke. Hijau. Putih. Oke. Biru. Kuning. Nah. Pink. Fokus. Kuning. Hijau. Ya, itu level rendah tadi, sekarang level sedang. Oke, siap ya. Fokus ya, fokus ya. Putih. Biru. Biru. Hijau. Ya. Pink. Kuning. Hijau. Merah. Hebat. Merah. Biru. Pink. Fokus. Level Ini level sulit. sulit. Harus konsentrasi. Cepat nih. Ini mulai cepat nih. Merah. Kuning.
Masya Allah, kelas ini luar biasa hebat. Semuanya konsentrasi. Semuanya konsentrasi. Semuanya anak-anak teacher. Tadi dari level rendah, level sedang, sama level tinggi. Semuanya fokus teacher tengok. Konsentrasi berarti. Padahal udah siang. Tapi konsentrasi masih salut teacher. Teacher mau tanya, sebelum teacher mulai pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Iya, Sami. Pelajaran apa? Akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Oke, baik. Terima kasih, Sami. Siapa lagi yang masih ingat? Betul kayak Sami bilang hari ini akhlak terpuji, nggak yang minggu lalu. Benar nggak? Iya, Yang kemarin, betul. Iya, punya kemarin kan? Akhlak terpuji. Oke. Oke, baik semuanya. Hari ini kita belajar PAI tentang perilaku terpuji. Bentar ya. Coba lihat. Ya, hari ini kita belajar perilaku terpuji. Jadi, perilaku terpuji itu banyak sekali. Apa contoh perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik. Contohnya jujur. Oh ya, Sami. Oke. Apa contohnya, Sami? Tidak sombong. Tidak sombong. Ada lagi yang tahu? Contoh sifat terpuji atau akhlak terpuji? Iya, Elang. Apa, Nak? Iya, rendah hati dan tidak sombong. Tadi kayak Sami. Ada lagi? Banyak kan? Banyak sekali perilaku terpuji. Kan tadi teacher bilang perilaku terpuji adalah perilaku yang baik, perilaku yang mulia, banyak sekali. Tetapi pada hari ini kita belajar hanya 3 perilaku terpuji, yaitu tawadu, ikhlas, dan Memohon pertolongan. Jadi kita hari ini belajar 3 perilaku terpuji saja. Paham ya? Ya. Jadi untuk apa teacher kita belajar tentang perilaku terpuji ini? Untuk apa teacher kita belajar tawadu? Untuk apa teacher kita belajar ikhlas? Mari kita lihat apa tujuan kita belajar ini semua. Oke, ada nampak semuanya sampai ke belakang? Ada. Coba lihat di sini ada tujuan pembelajaran. Kita belajar hari ini tentang perilaku terpuji untuk apa? Coba semuanya anak-anak teacher lihat. Nampak kan? Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, yaitu untuk menjelaskan perilaku dan contoh tawadu. Supaya anak-anak teacher bisa nanti tahu apa sih perilaku terpuji dan apa contoh tawadu, ikhlas, dan memohon pertolongan kepada Allah. Dan tujuan pembelajaran yang kedua apa teacher? Yaitu memiliki perilaku tawadu dan memiliki perilaku ikhlas dan Memohon pertolongan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, supaya anak-anak teacher setelah belajar ini, anak teacher bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari, mempraktekannya di kehidupan kita nyata. Jadi bukan hanya saja kita belajar, tetapi kita menerapkannya di dalam kehidupan kita. Paham? Jadi jangan kita belajar teorinya saja, tetapi kita juga mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita belajar ini. Pelajaran apa tadi? Tawadu, ikhlas. Iya, Masya Allah. Iya, hebat Lutfi. Dan memohon pertolongan kepada Allah. Karena memohon pertolongan kepada siapa kita memohon pertolongan? Kepada Allah. Iya, sudah paham tujuan pembelajaran hari ini? Sudah. Baik, sekarang teacher mau kasih lihat apa sih arti tawadu. Apa sih arti tawadu itu ya? Lihat. Tawadu artinya rendah hati, patuh, tidak membanggakan diri atau sombong di hadapan Allah. Itu orang yang tawadu. Tawadu itu rendah hati dia. Paham ya? Nah, apa contoh perilaku tawadu? Contohnya, coba anak-anak teacher di sini banyak contohnya ada 5 contoh perilaku tawadu. Yang pertama, Ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah. Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah. Siapa yang di sini rajin beribadah kepada Allah? Iya, rajin beribadah apa? Kita beribadah, kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, itu. Ya kan? Dan yang ketiga, dan yang kedua dulu, memperbanyak berbuat kebaikan. Ya, teacher mau tanya hari ini, siapa yang sudah berbuat kebaikan hari ini? Coba, siapa? Ayo. Siapa yang sudah berbuat kebaikan hari ini? Oke, siapa? Alvaro.
Alvaro, apa kebaikannya Alvaro? Duduk soleh sayang. Iya. Iya, kebaikan apa Alvaro yang sudah lakukan hari ini? Kemarin. Yang hari ini sudah melakukan kebaikan. Kebaikan apa saja? Siapa? Misalnya nih teacher, kebaikannya misalnya membuang sampah pada tempatnya. Itu kebaikan enggak? Kita bersedekah tadi subuh misalnya, itu kebaikan enggak? Kebaikan. Teacher mau tanya, siapa anak teacher yang ada melakukan kebaikan hari ini? Oke, Sami lagi. Oke, baik. Apa Sami? Membantu teman menyelesaikan masalah. Iya, hebat sekali. Bagus kan? Benar nggak? Benar. Itu suatu kebaikan nggak membantu teman? Membantu teman, apa tadi? Membantu teman menyelesaikan masalah. Iya, jadi ada kawan yang ada masalah. Misalnya apa? Ada berantem mungkin masalahnya kan? Atau ada yang mengganggu teman kan? Berarti Sami Membantu teman. Iya, membantu teman, dia membaikkan balik kawannya, dia membantu teman yang ada masalah ya kan Sami? Siapa lagi? Bagus tuh, itu suatu kebaikan, benar kayak Sami. Siapa lagi yang ada melakukan kebaikan hari ini? Tuh, si Elang. Elang, iya apa Elang? Kebaikan apa hari ini? Iya, membantu. Kawan yang berbagai kesulitan. Kawan kesulitan apa sayang? Mungkin saat mengerjakan soal. Elang hebat. Katanya Elang membantu teman yang saat kesulitan menjawab soal. Jadi kalau ada yang kawan belum bisa, dikasih tahu, dikasih ajarin sama Elang. Tapi bukan kasih tahu jawabannya nak kan? Dibantu kasih tahu belajarnya kan? Dikasih tahu biar teman bisa kan? Bukan dikasih nyontek kan? Hebat Elang. Itu suatu kebaikan juga. Oke, baik. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Selalu berperilaku menghormati orang lain. Ini maksudnya apa? Kita tidak menghina orang lah. Oh iya, tidak menghina orang lain. Kita selalu menghormati orang lain. Oke, lanjut yang kedua. Contohnya, suka bergaul dengan siapa saja. Jadi tidak membeda-bedakan teman. Misalnya ada teman yang kaya. Misalnya kan, ada teman yang kaya. Ada kalian pilih, kita berkawan sama orang yang kaya aja. Yang miskin nggak kita berteman. Atau nggak kita mau berteman sama dia karena dia cantik. Yang perempuan pilih karena yang cantik-cantik aja. Ada yang kayak gitu? Ada nggak? Tidak ada di kelas ini kan? Semuanya di kelas ini solehah. Karena kenapa? Karena bersikap tawadu. Apa tadi contohnya? Selalu suka bergaul dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan teman. Nah, jadi kalau misalnya ada anak-anak teacher yang masih pilih-pilih kawan, kasih tahu supaya jangan lagi kita, karena kenapa? Karena harus berteman dengan siapa saja, paham? Iya. Lanjut lagi, terakhir, rendah hati, tidak sombong. Itu teacher salah ketik tadi, tidak sombong. Rendah hati, tidak sombong. Contohnya, tidak merasa lebih pandai. Bentar ya. Rendah hati, tidak sombong. Contohnya tidak merasa lebih pandai, lebih cantik dari orang lain. Jadi kita rendah hati. Jangan merasa, mentang-mentang kita pinter, kita sombong. Ada kayak gitu? Nggak boleh kayak gitu ya. Kalau misalnya dia gitu, nggak boleh kayak gitu. Kita misalnya karena kita cantik, kita nggak mau berteman sama dia. Nggak boleh. Harus tetap rendah hati. Rendah hati harus tetap tawadu, paham? Lanjut lagi, contoh perilaku yang kedua. Yang kedua adalah apa? Ikhlas. Apa arti ikhlas? Ikhlas dalam arti bahasa adalah bersih, murni tanpa tercampur apapun. Jadi dengan demikian pengertian ikhlas dalam perbuatan adalah pembersihan perbuatan dari pamrih atau pujian manusia. Apa maksudnya? Maksudnya ikhlas dalam perbuatan hanya mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah. Nggak ada melakukan sesuatu karena mengharap imbalan. Kita harus ikhlas. Apa contoh ikhlas? Segala sesuatu yang kita lakukan harus ikhlas antara lain. Ya, Melaksanakan ibadah harus ikhlas. Iya, contohnya melaksanakan ibadah harus ikhlas. Kita sholat harus benar-benar untuk Allah. Jangan karena sholat supaya
Dapat hadiah. Iya, dapat hadiah. Atau enggak supaya apa? Karena dimarah sama teacher, ya udah kami sholat aja. Padahal di rumah nggak mau sholat. Ada kayak gitu? Enggak. Ada kayak gitu? Enggak. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus melakukan ibadah, harus ikhlas karena Allah. Karena mendapat ridha Allah. Harus ikhlas karena Allah. Jadi melakukan sesuatu nggak boleh karena dapat hadiah. Kayak kita puasa kan? Puasa kan ada tuh puasa Ramadan. Puasa 30 hari. Habis itu kita puasa karena mau dapat hadiah. Kata ayah, nanti kalau misalnya kita puasa penuh dapat sepeda. Rupanya dia puasa karena dia dapat sepeda. Nggak boleh ya kan? Jadi melakukan ibadah harus ikhlas karena ridho Allah. Ya Sami? Itu namanya enggak ikhlas kan? Iya, itu namanya nggak ikhlas. Hebat Sami, benar sekali. Contoh yang kedua adalah belajar juga harus ikhlas. Nah, jadi bukan saja beribadah, tetapi kita belajar juga harus ikhlas. Belajar juga harus ikhlas karena ilmu yang sudah kita belajar maka bermanfaat. Nanti kita bisa ajarin adik kita, ya kan? Iya. Iya, yang punya adik bisa ajarin adik. Dan yang ketiga, membantu orang tua juga harus ikhlas. Ya, misalnya apa kita bantu orang tua misalnya? Iya, misalnya kita membantu orang tua cuci piring. Ya, harus ikhlas. Nggak boleh, ini cuci piring biar nanti dikasih main game sama orang tua. Atau enggak, ini bantu orang tua cuci mobil. Cuci sepeda. Bantu jaga adik. Banyak sekali bantu orang tua. Ya, Sami. Apalagi juga membersihkan rumah. Membantu orang tua membersihkan rumah. Kan ada tuh misalnya hari weekend libur, orang tua mau bersihin rumah kan, itu kita bantu. Maka kita harus ikhlas. Iya Musa, apa nak? Banjir. Masya Allah, hebat kali Musa ya kan? Kata Musa di rumah pernah banjir. Lalu Musa membantu orang tuanya karena rumahnya banjir. Iya, dilap kayak itu ya. Kotor karena masuk air itu kan? Iya, ambil air kan, air yang dalam rumah tuh masukkan ke ember. Habis itu kemana lagi? Dibuang ke jalan. Kata Musa, hebat kali. Itu juga salah satu melakukan apa? Melakukan ikhlas. Iya, tidak mengharapkan pujian atau imbalan. Lanjut. Tadi satu lagi. Tadi Satu lagi belum ya? Berbuat baik ke teman. Oh iya, terakhir tadi berbuat baik kepada teman juga harus ikhlas. Jadi tadi beribadah harus ikhlas, belajar harus ikhlas, membantu orang tua harus ikhlas. Terakhir berbuat baik kepada teman juga harus ikhlas. Misalnya kita mau kasih makanan kepada kawan harus ikhlas. Tidak boleh mengharap imbalan. Jadi membantu apa tadi? Contoh membantu teman yang lain. Selain kasih makanan, apa contohnya? Membantu teman yang terjatuh. Iya, misalnya ada kawan jatuh, dibangunin sama abang kan? Dibangunin. Dia ikhlas membantunya. Masya Allah kali tuh. Keren. Ya Sami? Bantu menyelesaikan masalah. Iya, tadi kan yang kayak Sami bilang kan? Membantu menyelesaikan masalah. Iya kata, iya nak? Teman? Bantu apa? Oh iya, bantu Alvaro jatuh, dibantu sama Katab. Hebat. Katab ikhlas kan? Ikhlas, itulah namanya ikhlas, membantu. Ya, ini yang terakhir adalah perilaku terpuji yang terakhir, yaitu memohon pertolongan. Apa maksud memohon pertolongan? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah itu maha kuasa dan maha berkehendak. Kita harus memohon pertolongan kepada Allah. Boleh nggak kita memohon pertolongan kepada makhluk lain? Enggak. Tidak boleh. Kita hanya boleh memohon pertolongan kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Nggak boleh kita memohon pertolongan kepada apapun, nggak boleh. Itu namanya musyrik. Tahu? Apalagi? Iya, musyrik. Itu musyrik apa teacher? Musyrik itu adalah kan menduakan Allah atau menyekutukan Allah. Seperti apa? Seperti orang-orang pergi ke dukun. Ya, dia berarti kalau pergi ke dukun dia memohon pertolongannya bukan kepada Allah, kepada dukun dia percaya. Ya, Sami apa nak? Apalagi juga patung kayak orang Iya, betul. Itu kayak
kayak nyembah-nyembah patung, kan? Ada lagi yang nyembah banyak, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah matahari lagi. Ya kan? Ada juga yang nyembah pohon. Ada yang nyembah pohon lagi. Dia percaya kepada pohon-pohon yang dianggap itu bisa betul. Jadi kan misalnya kan pohon itu dianggap bisa mengabulkan semua keinginan dia. Dia misalnya mau kaya, pergi dia ke dukun tuh, pergi dia ke pohon itu. Dia mau minta sesuatu. Itu nggak boleh. Memohon pertolongan hanya kepada Allah tadi. Contohnya, lanjut contohnya. Sedikit lagi contohnya. Contohnya, apa nak contohnya? Berdoalah sebelum dan sesudah belajar. Ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar agar Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat. Kayak kita tadi, sebelum belajar kita berdoa. Ya, yang kedua, sebelum dan sesudah makan, jangan lupa juga berdoa. Yang terakhir, sebelum dan sesudah tidur, kita juga berdoa karena kita memohon pertolongan, memohon ampun kepada Allah, ya kan? Jadi kapan-kapan saja tadi, sebelum dan sesudah belajar, sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah tidur. Ada dipraktekkan di rumah? Ada. Apakah baca doa makan apa hanya di sekolah? Enggak. Di rumah ada baca doa makan enggak? Ada. Bukan hanya saja di sekolah. Misalnya kita mau makan, di mana misalnya kita mau makan? Oh, kita pergi ke tempat bakso misalnya. Ke restoran kayak misalnya bilang. Jadi kita makan di tempat itu juga harus baca doa. Atau basmalah. Iya, baca basmalah dan baca doa makan. Dan nanti baca lagi doa setelah makan. Siap makan, baca lagi doa setelah makan. Paham? Ya, jadi semuanya juga dipraktekkan di kehidupan kita. Jangan kita sudah hafal doa makan, doa tidur, tapi nggak dipraktekkan di rumah. Nggak dibaca, cuma bisa hafal aja. Bisa nak doa tidur, bisa. Tapi waktu tidur nggak ada baca doa, langsung tidur terus kayak gitu. Betul nggak kayak gitu? Nggak betul kayak gitu. Jadi harus dibaca karena kita sudah hafal, semuanya kita sudah tahu, ya kan? Belajar juga kayak gitu. Belajar di sekolah kita mulai dengan berdoa. Di rumah kalau kita belajar di rumah juga harus berdoa terlebih dahulu supaya apa? Apa yang masuk, ilmu yang masuk kepada kita itu bermanfaat, bisa masuk ke pikiran kita supaya nggak lupa, ya kan? Apalagi kalau dia tanya apalagi kalau ilmunya merugikan. Iya. Ya kan? Jadi makanya kita harus sering-sering berdoa. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Jadi teacher ada tugas, anak-anak teacher kan? Tugasnya kan, teacher tugasnya, tunggu teacher bagi dulu. Tapi ini tugasnya tugas kelompok. Nanti kalian kan buat tugasnya berkelompok saja ya, buat masing-masing satu contoh. Tadi yang pertama perilaku terpuji yang pertama apa tadi? Apa nak? Tawadu. Jadi tulis contoh tawadu. Apa contoh tawadu? Yang kedua, perilaku terpuji yang kedua apa nak? Kalian yang Perilaku terpuji yang kedua apa? Perilaku terpuji yang kedua yang kita pelajari tadi apa? Ikhlas. Tulis contoh ikhlas. Jadi masing-masing boleh buat 2 saja. Paham? Contoh tawadu 2, contoh ikhlas 2, dan contoh memohon pertolongan 2. Di kelompok Yona udah teacher kasih kertasnya? Udah, oke. Boleh ya? Silakan ya. Ikhlas. Tulis nak 2 contoh tawadu. Ya nak? Sudah harus tulis saya Contoh tawadu tadi apa? Iya, di kertas itu contohnya. Itu ikhlas. Iya, 2 contohnya. Apa contohnya tadi tawadu? Tawadu tadi apa? Tawadu rendah hati kan? Contohnya apa tadi? Nah, tulis tidak sombong. Itu ikhlas. Bisa di mana duduk sayang? Oke. Tadi apa? Oh, simpan aja dulu. Yuk. Ih, bagus.
Bantu teman, bantu teman. Ya, itu ikhlas sudah sayang. Bilang tadi tidak memilih teman, ya kan? Kalau rendah hati habis itu. Tawaduk 2. Kalian ada Sama. ide ya? Ini udah sayang, ini udah selesai 2, berarti 2 lagi tawaduk. Ya nak? Tidak Boleh, sombong. boleh. Dah. Semuanya sudah siap? Sudah. Masya Allah, hebat. Oke, teacher mau lihat. Masya Allah, bagus, bagus. Sekarang coba kita lihat lagi. Masya Allah, bagus, keren. Oke, jadi sekarang teacher mau kelompok Semi maju ke Sami. Oh, Sami. Kelompok Sami maju ke depan. Oke, baik Sami. Maju ke depan untuk presentasi hasil dari diskusi mereka. Coba semuanya perhatikan ya, anak-anak teacher. Oke. Ya. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan Ya. hasil diskusi kami dengan contoh perilaku terpuji. Ya. Contoh tawadhu seperti ini ada jangan berperilaku sombong. Masya Allah. Habis itu Kedua. kedua ada rendah hati. Itu sebagai contoh. Ya. Ada juga contoh ikhlas, membantu teman tanpa meminta imbalan kepadanya. Iya. Melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Contoh memohon pertolongan adalah berdoa sesudah dan sebelum melakukan apapun. Contoh, sebelum belajar atau sesudah makan, seperti itu. Masya Allah. Benar nggak? Keren sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Sami. Terima kasih. Silahkan duduk Yahya, Sami dan teman-teman. Terima kasih ya. Bagus sekali. Ya, jadi ini kan setelah kita belajar semuanya nih, belajar yang tadi, siapa yang mau memberi kesimpulan apa sih yang sudah kita belajar hari ini? Siapa? Ayo. Oke, baik Sami. Ya, Contoh perilaku terpuji. berlaku terpuji ya. Contohnya, Ada tawadhu, tawadu, ada ikhlas, ikhlas. habis itu ada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih Sami. Tepuk tangan semuanya. Hebat sekali. Benar. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar perilaku terpuji ada 3. Yang pertama tawadu, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga adalah memohon pertolongan. Jadi, teacher mau bilang pembelajaran selanjutnya. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Pembelajaran selanjutnya untuk yang akan datang adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi anak-anak teacher jangan lupa belajar di rumah. Semuanya belajar ya. Ya, belajar nanti supaya minggu depan kita bisa jawab semuanya yang teacher tanya. Ya kan? Kayak Sami tadi, mantap kali itu. Alhamdulillah karena sudah selesai semuanya pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya anak-anak teacher angkat tangan. Kita berdoa. Semuanya berdoa ya. Ada berdoa. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih semuanya anak-anak teacher. Teacher mohon maaf apabila ada salah atau ada kekurangan. Teacher akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam